Assalamualaikum kawan konter, kembali lagi bersama aku Tita Juwita. Di video kali ini seperti yang ada di judul, nah teman-teman juga pasti tahu ya. Nah, aku mau bagi tips untuk mempertahankan pelanggan. Poin-poin ini sangat penting, jadi simak videonya sampai selesai. Sebelum ke videonya, boleh dong klik tombol merah di bawah supaya kita lebih berteman gitu ya, lebih dekat. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja ke videonya. Poin yang pertama yaitu berikan pelayanan yang baik. Pelayanan ini sangatlah penting ya digunakan, terutama dalam dunia bisnis. Dengan kita senyum, kita ramah, nah itu kita udah menunjukkan bahwa kita itu sudah melayani pembeli dengan baik. Nah, ada kata-kata ajaib dalam pelayanan ini, yaitu ucapan terima kasih. Apabila si customer udah membeli nih pulsa, nah hendaknya kita sebagai penjual ucapkan terima kasih. Logikanya kita beli di toko orang, terus orang itu gak mengucapkan terima kasih dan juga jutek, pendapat kita gimana? Nah, jadi kita juga gak enak kan sebagai pembeli. Nah, dan juga ajak si pembeli itu ngobrol. Contohnya seperti sudah pulang pak kerjanya atau apa. Nah, itu bisa membuat si customer itu senang ya kalau misalkan diajak ngobrol sama kita. Nah, biasanya kalau aku ada pembeli nih yang sering beli pulsa, biasanya aku tanya nama dia siapa, karena supaya nanti apabila dia beli pulsa lagi itu tidak usah menyebutkan nomor ya, itu langsung aja lihat di daftar langganan. Nah, ini juga sangat penting kita menyebutkan nama dia supaya si customer itu merasa dikenal sama kita. Nah, jadi poin pertama yaitu pelayanan yang baik. Dengan kita senyum, kita sopan, kita ramah, berikan ucapan terima kasih dan juga ajak ngobrol pembeli. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu penampilan counter yang menarik. Nah, tentunya kita harus pasang banner ya untuk mengetahui bahwa kita itu menjual apa nih gitu. Dan juga penampilan etalase yang lengkap. Dalam penataan etalase ini harus lengkap dan rapi supaya si pembeli itu senang ya lihatnya dan juga nyaman. Nah, teman-teman boleh lihat di video aku sebelumnya, yaitu ada suasana malam di counter. Nah, itu aku pasang lampu LED. Jadi kalau malam-malam itu bagus ya, jadi kayak terang gitu. Nah, itu bisa menarik calon pembeli datang dan juga kemungkinan menjadi langganan apabila counter kita itu rapi, bersih, dan juga menarik. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu server yang oke atau distributor yang bagus. Terutama untuk kamu pengguna multi-chip, nah diusahakan pilih distributor yang bagus. Sekarang oke lah untuk multi-chip itu sering mengalami gangguan. Nah, sebisa mungkin kita harus memilih provider yang bagus demi kenyamanan pembeli. Lebih bagus memilih one chip karena lebih cepat. Karena pada dasarnya si pelanggan itu dia pengennya pulsa yang cepat masuk gitu. Poin yang keempat yaitu produk yang lengkap. Nah, dengan penataan etalase yang bagus, kita juga harus dilengkapi dengan produk yang lengkap. Seperti voucher XL ada, Telkomsel ada, Indosat ada, ditambah dengan aksesoris lainnya. Nah, itu akan membuat si pembeli itu tertarik ya untuk membeli, karena kesan pertama itu dia mau melihat dulu produk-produknya dan kemudian dia tertarik untuk membeli. Nah, ini sangat besar ya pengaruhnya. Nah, beda lagi apabila teman-teman menjualnya cuma Indosat aja nih, yang lain enggak. Kalau ada yang beli XL, di counter dia mah cuma Indosat aja, itu kan membuat si pembeli itu malas ya untuk kita, karena kita gak lengkap gitu menjualnya. Coba teman-teman bandingkan ya, ini counter A
dia counternya kecil tapi lengkap, dan yang B ini dia counternya besar tetapi tidak lengkap. Nah, teman-teman pasti milih yang A ini kan, yang counternya kecil tapi lengkap. Nah, gitu teman-teman. Untuk kelengkapan produk ini sangat penting supaya menarik pelanggan, karena kalau misalkan pelanggan kita puas dengan pelayanan kita, counter kita lengkap, nah dia akan cerita lagi ke orang lain, dia cerita ke teman-teman, ke saudara. Nah, kemungkinan dia mengajak teman untuk membeli di counter kita. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita sebagai penjual itu harus menyediakan produk yang lengkap. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu produk promo atau unggulan. Diusahain setiap bulan kita harus mengadakan promo-promo tertentu. Misalkan bulan ini kita promonya voucher Axis yang 2 GB. Nah, gak apa-apa, kita jual modalnya aja. Karena itu pun untuk menarik si customer datang, itu gak akan rugi, karena gitu juga kan gak tiap hari, cuma bulan-bulan tertentu aja. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus ngadain promo setiap bulan. Poin yang terakhir yaitu memahami harga kompetitor. Counter-counter yang di sekitar kita harus kita pahami harga-harga jualnya. Misalkan di counter A itu untuk voucher Axis 2 GB 15.000, kita malah jual 18.000. Nah, nanti kita dicap mahal oleh pembeli gitu ya. Nah, jangan sampai karena satu produk yang mahal, nah nanti kita bisa dicap mahal oleh pembeli. Kalau aku biasanya beli voucher atau produk di sales itu aku tanya dulu, misalkan voucher ini di counter lain berapa sih? Kartu perdana ini di counter lain berapa? Nah, aku selalu tanya gitu, karena supaya harganya itu sama gitu, gak terlalu mahal gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu tips untuk membuat konsumen menjadi pelanggan kita. Intinya, apabila pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, mereka akan bercerita lagi ke teman-teman, bercerita lagi ke saudara. Kemungkinan nanti kita akan mendatangkan pelanggan yang baru. Oke, kita ulangi lagi ya. Untuk yang pertama itu, berikan pelayanan yang baik. Yang kedua, counter yang menarik. Yang ketiga, server yang oke. Keempat, produk yang lengkap. Kelima, berikan promo. Dan yang terakhir itu memahami harga kompetitor. Nah, jadi itu adalah tips untuk menjaga konsumen menjadi pelanggan kita. Semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman suka videonya, boleh like dan komen di video aku. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.